Jangan sampai kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tadi kemudian menjadi berlebihan, bahkan akhirnya menuhankan. Nah, maka inilah hal yang paling dicegah oleh Rasulullah. Ketika kita menggambarkan sesuatu yang tidak persis dengan Rasulullah, maka kita sudah termasuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang kita bisa terkena dengan adanya meremehkan atau bahkan menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sindo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fih. Mudah-mudahan Allah melipatkan pahala untuk kita semuanya dan menjadi hamba-hamba Allah, menjadi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Hari ini kita membahas salah satu masalah yang sering ditanyakan di beberapa media, ya, beberapa pihak, ya, yaitu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak boleh diwujudkan dalam gambar, dalam lukisan, atau bahkan dalam bentuk patung seperti tokoh-tokoh yang lain. Ya, kalau kita lihat di tokoh-tokoh luar negeri ada orang-orang yang diberikan gambaran patung, ya, kemudian dilukis, dan dengan lukisan-lukisan tadi akhirnya menjadi sebuah ya pengingat bahwa mereka adalah orang-orang terdahulu yang hebat yang terus kita kenang kebaikan-kebaikannya. Ada juga yang melukis dengan keterbalikannya, dengan melakukan keburukan-keburukannya, ya, melakukan menampakkan kecelaan-kecelaannya sehingga banyak yang kemudian menjadikan ini sebagai penghinaan-penghinaan. Ini sering terjadi dari jenis tokoh manapun termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan sikap kita terkait dengan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bicara beliau adalah makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat begitu harus kita hormati dengan sepenuh hati. Bahwa Rasulullah adalah orang yang wa innaka la'ala khuluqul azim. Bahwa Rasulullah adalah memiliki akhlak yang paling mulia, yang sangat tinggi. Ya, khuluqul azim itu bukan hanya sekedar akhlakul karimah, ya, tapi akhlak yang di atas daripada itu tadi. Ya. Nah, karena kita begitu memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga bentuk perintah dari Allah, ya. Ketika kita dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ketika engkau mengatakan mencintai Allah fattabi'uni. Fattabi'uni artinya mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti artinya kita harus totalitas melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita kaitkan dengan bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah, tapi kita tidak perlu adanya melakukan gambaran-gambaran secara langsung, secara fisik untuk fisik dan secara detailnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama adalah jangan sampai kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kemudian menjadi berlebihan, bahkan akhirnya menuhankan. Nah, maka inilah hal yang paling dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ingin bahwa Rasulullah ini kemudian dituhankan. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah sudah memberikan gambaran orang-orang terdahulu akhirnya menuhankan tokoh-tokoh mereka. Ya, jadi kita lihat tokoh Fir'aun dan tokoh yang lain yang dulunya adalah orang-orang hebat, kemudian dibuat patung, tapi berbeda generasi akhirnya meyakini bahwa patung-patung tadi menjadi orang-orang yang bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan berkah, bisa memberikan segala macam kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Sehingga umat Islam jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini yang paling ditakuti. Maka perintah kesyirikan ini kan menjadi sangat penting karena kita diperintahkan itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tadi menjadi penting bahwa ibadah kita, sholat kita dan ibadah-ibadah yang lain itu hanya kepada Allah saja. Nggak boleh kita kemudian walaupun Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang sempurna kemudian kita tujukan kepada beliau, maka berlakunya adalah syirik. Ini yang pertama yang harus dihindarkan. Yang kedua, Rasulullah adalah sosok yang sangat mulia.
sudah dijelaskan dalam hadis-hadis yang begitu banyak tentang sosok Rasulullah yang beliau adalah sosok yang ganteng, hidungnya mancung, ya, kemudian rambutnya ikal, kemudian badannya tegap, senyumnya begitu menawan, matanya begitu indah, alisnya begitu sempurna, semuanya sempurna. Nah, ketika semuanya sempurna tadi, maka harus berdasarkan hadis-hadis yang jelas untuk menggambarkan Rasulullah. Ketika itu digambarkan, maka khawatir akan terjadi perbedaan-perbedaan dari hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh para sahabat dan ulama-ulama tadi, sehingga Rasulullah itu tidak persis dengan yang digambarkan. Ketika kita menggambarkan sesuatu yang tidak persis dengan Rasulullah, maka kita sudah termasuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang kita bisa terkena dengan adanya meremehkan atau bahkan menghina Rasulullah SAW. Apalagi nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkenan, tidak suka dengan Rasulullah, kemudian membuat gambar-gambar yang cacat, gambar-gambar yang menghina, seperti yang beberapa kasus yang terdahulu, ya. Dan ini harus kita hindarkan. Sehingga bentuk Rasulullah tidak perlu kita bayangkan, tapi kita doakan agar kita ini bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita ini bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam surga nanti, yaitu Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, berikanlah aku ini iman yang tidak turun, diberikanlah nikmat yang tidak berkurang, dan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang mulia, yang tinggi, yang abadi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya yang mulia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.